Up News dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang. Kasus COVID-19 pada anak menjadi perhatian pemerintah Kota Semarang, terutama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Kepala DP3A Kota Semarang, M. Hadik menyampaikan, pada awal pandemi, kasus COVID-19 lebih banyak terjadi pada usia dewasa dan lansia. Namun ternyata di Kota Semarang tercatat sudah ada 578 anak yang terpapar COVID-19, adapun 5 diantaranya meninggal dunia. Hadik juga menjelaskan pemerintah Kota Semarang sendiri telah berupaya secara maksimal dengan menyediakan tempat isolasi hingga tingkat RT, dan peran orang tua mendampingi serta mensupport ketika anak-anak terpapar COVID-19 sangat penting. Hadik menyebut banyak kasus anak-anak yang terpapar melakukan isolasi di tempat karantina dengan di rumah sendiri, justru tingkat kesembuhannya lebih cepat di rumah sendiri. Hal ini karena pengaruh psikis anak. Perhatian dan support orang tua dinilai mampu membuat imun anak lebih meningkat. Menurutnya, kondisi pandemi juga bisa digunakan orang tua untuk mempererat hubungan kekeluargaan antara orang tua dan anak. Di sisi lain, DP3A juga mendorong anak menjadi aktor penggerak dalam menghadapi pandemi COVID-19, sehingga DP3A pun melibatkan forum anak, generasi berencana, maupun Karang Taruna untuk berpartisipasi aktif menghadapi pandemi COVID-19. Serta untuk menekan angka kasus COVID-19 pada anak, pihaknya mengajak seluruh elemen untuk mensukseskan program vaksinasi anak usia 12 hingga 17 tahun. Sementara itu, saat berdialog dalam memperingati Hari Anak, Direktur Yayasan Anantaka, Saniatus Solihah menilai pada tahun kedua pandemi COVID-19 menjadi tahun yang mengkhawatirkan. Menurutnya, kasus yang terjadi pada 578 anak tersebut bisa saja terjadi karena partisipasi masyarakat yang rendah. Lingkungan masih menganggap anak akan baik-baik saja meski tidak menerapkan protokol kesehatan. Dia juga menyarankan anak isolasi di rumah saja jika memang tidak bergejala atau mengalami gejala ringan, dan dukungan dari keluarga saat anak terpapar COVID-19 sangat dibutuhkan untuk menambah imun dan mempercepat penyembuhan. Vaksinasi keliling yang diinisiasi oleh Wali Kota Semarang Haidar Prihadi mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Berjalan pada putaran pertama pada beberapa kelurahan di Kecamatan Banyumanik, target 500 vaksin untuk setiap kelurahan selalu tercapai setiap harinya. Melihat kondisi tersebut, Hendi memutuskan untuk menambah tim vaksinator untuk vaksinasi keliling kelurahan. Hal itu disampaikannya saat meninjau kegiatan vaksinasi keliling di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Dia menjelaskan penambahan tim vaksinator akan menyasar wilayah di luar Kecamatan Banyumanik yang saat ini masih berjalan. Selain di Kelurahan Bulusan Tembalang, tambahan vaksinator akan bergerak masuk ke Kelurahan Plogosari Kulon, Mukti Harjo Kidul, Palebon, dan Kelurahan Pedurungan Tengah. Hendi sendiri optimis dengan semakin masifnya vaksinasi yang dilakukan dengan cara jemput bola masuk ke kelurahan-kelurahan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Moh Abdul Hakam, menjelaskan sesuai arahan Wali Kota, vaksinasi keliling kelurahan di Kecamatan Pedurungan akan mulai berjalan pada Senin ini. Adapun dengan adanya penambahan kapasitas vaksinasi melalui metode keliling tersebut, sentra vaksinasi di Kota Semarang akan difokuskan pada penyuntikan vaksin kedua saja. Perkembangan teknologi yang begitu cepat sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Begitu juga dengan perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Dan salah satu teknologi yang terus berkembang dan menjadi primadona di dunia pendidikan adalah augmented reality. Dan dalam program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, program studi pendidikan matematika Universitas PGRI Semarang menghadirkan narasumber dari University Teknologi Malaysia, Dr. Khair Nurdin, pakar augmented reality, untuk memberikan BIMTEK kepada dosen dan mahasiswa. Acara tersebut dibuka langsung oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Dr. Sri Suciati M. Hum. Wakil Rektor 1 menjelaskan kebijakan Kampus Merdeka harus memberikan hak kepada mahasiswa untuk memfasilitasi setidaknya 2 semester atau setara dengan 40 SKS dengan 8 skema yang meliputi pertukaran mahasiswa, magang kerja, proyek kemanusiaan, proyek independen, kewirausahaan, asistensi mengajar, dan pendampingan desa mitra. Pendidikan matematika UPGRI salah satu dari ribuan program studi di Indonesia yang kemudian memenangkan hibah Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Salah satu sistem yang dibangun adalah Gria Bisnis Digital sebagai fasilitas dosen dan mahasiswa untuk menjembatani prodi pendidikan matematika dengan dunia usaha dan dunia industri. Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi kegiatan BIMTEK tersebut, apalagi mampu menghadirkan pakar dari luar negeri. Dia juga berharap semoga semakin banyak lagi kegiatan serupa yang mampu meningkatkan SDM dosen dan meningkatkan kualitas lulusan di program pendidikan matematika. Dekan FPMI Pati, Dr. Nur Khairi juga
juga menjelaskan jika kegiatan BIMTEK tersebut dengan UTM merupakan salah satu bentuk wujud keterbukaan ilmu pengetahuan FPMI Pati Ugris dengan Sitifas Akademika dari luar negeri. Dan hal tersebut merupakan wujud tanggung jawab akademik terhadap mahasiswa agar alumni FPMI Pati semakin berkualitas dan bermakna. Demikian liputan tim pemberitaan melaporkan. Upnews dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.